Nah, baik, selanjutnya kita coba latihan di profil gabungan WNP gitu ya. Setelah dari kesimpulan, prosedur umumnya sudah saya jelaskan. Nah, berikut ini adalah contoh analisis kuat tekannya. Pertanyaan pertama selalu kita menanyakan apakah profil UNP yang kita gunakan adalah profil yang kompak. Kita hitung pada bagian sayap. Jadi lebar sayap dibagi tebal sayap adalah 7,5. Sedangkan nilai batasnya adalah 0,56 akar E per FY. Ini sudah bolak-balik saya tunjukkan di SNI-nya ya. Jadi saya tidak perlu saya ulang lagi. Ini batasnya 16. 7,5 berarti kan kurang dari 16, artinya dia sayap kompak. Sedangkan pada badan, tinggi badan bersih berarti kan tinggi profil dikurangi 2 kali tebal sayap dibagi tebal badannya adalah 6,5 ini gitu. Nilainya adalah 20, sedangkan batasnya adalah 1,49 akar E per FY, dapatnya adalah 42,57 seperti itu. Sehingga kesimpulannya apa? Kesimpulannya karena sayap dan badan kompak, otomatis UNP ini adalah termasuk profil yang kompak gitu. Termasuk ternyata profil yang kompak gitu ya, karena baik sayap maupun badannya termasuk kategori yang kompak. Selanjutnya, berapakah nilai kelangsingan batang? Nah, nilai kelangsingan ini tentu saja adalah nilai kelangsingan modifikasi, jadi kelangsingan gabungan antara dua buah batang. Nah, di contoh perhitungan ini, soalnya kita menggunakan jarak konektor 600 mm atau 60 cm dengan konektornya itu di tengah-tengah ini plat. Ini ada plat pengisinya ini, itu disambung dengan cara las. Jadi kalau yang sebelumnya kita menggunakan baut, snap tight, yang ini pakai las gitu. Nah, karena menggunakan sambungan las, otomatis tergantung ya. Kita harus hitung dulu ke kelangsingan dari konektornya. Caranya adalah jarak konektor dibagi dari jari kirasi profil yang terkecil. Dari tabel profil kita lihat antara Rx dan Ry, yang lebih kecil yang Ry 2,27. Maka kita bagikan aja 60 cm. Ini saya konversi langsung. 60 cm dibagi 2,7 cm dapatlah 26,43. Nah, ternyata kelangsingannya kurang dari 40 gitu. Nah, refresh ini yang kenapa dihitung kelangsingan konektor, karena seperti ini. Nah, ini dia. Jadi kalau dalam kondisi sambungan dengan las atau dengan retention, kita harus hitung dulu kelangsingan konektor. Jika kurang dari 40, maka kelangsingan modifikasinya sama dengan kelangsingan gabungan, artinya tidak perlu ditambahkan apa-apa gitu. Kalau dia kurang dari 40, tapi kalau lebih dari 40 kelangsingan konektornya, maka kelangsingan modifikasi sama dengan kelangsingan gabungan ditambah kelangsingan konektornya dikalikan dengan faktor konektor gitu ya. Nah, kebetulan tadi di studi kasus kita tadi nilainya kurang dari 40, maka kita enak kelangsingan modifikasinya sama dengan kelangsingan gabungan gitu. Ini jadi ya sudah, kita cukup hitung aja properti gabungan. Pertama, inersia properti gabungan arah sumbu X, jadi sumbu X nya ini. Bentar, yang saya tulis. Ini adalah sumbu X, sedangkan ini adalah sumbu Y gitu ya. Untuk sumbu X berarti bisa diperhatikan ini kan titik berat sebuah profil di sini dan di sini ya gitu. Ini dan ini, artinya terdapat pergeseran titik berat sebuah profil ke titik berat gabungan hanya dalam arah X. Ini hanya punya delta X, tidak punya delta Y sama sekali gitu. Otomatis dalam teori mekanika bahan dulu, analisa tegangan bahan, inersia gabungan adalah inersia masing-masing profilnya, karena ada dua, maka 2 kali inersia profil ditambah efek dari perpindahan titik berat. Jadi luas penampang profil dikalikan delta Y. Kalau X, maka yang perpindahannya delta Y. Nah, di sini terlihat tidak ada perpindahan delta Y sama sekali, maka kalinya 0 gitu. Pengalinya 0, sehingga praktis inersia sumbu X-nya hanyalah 2 kali dari inersia masing-masing profil. Dapatlah angka 1728 cm/4
yang kita ambil dari tabel profil ini, gitu ya. Nah, berbeda dengan inersia arah sumbu Y, seperti saya sudah tulis di sini, terdapat perpindahan delta X, gitu. Delta X itu sama dengan jarak CY, ini CY, ini kan CY-nya ya, CY ditambah setengah kali celah antar profil UNP. Celahnya itu 7 mm ini, maka celahnya adalah 3,5 mm atau 0,35 cm. Sedangkan CY dari tabel profil di sini, CY kita dapatnya adalah 2,31. Ingat CY itu adalah letak titik berat ke tepi badan. Inilah CY, gitu, center gravity-nya. Nah, karena dia punya delta X, maka ini dihitung 2,31 tambah 0,35 itu adalah tengah-tengah, karena titik beratnya kan di tengah-tengah persis ini ya. Tengah-tengah dari 7 mm berarti 0,35 cm dikuadratkan dikalikan dengan luas penampang satuannya, satu buah profil, kalikan 2 karena ada 2 profil, ketemu angka 579,52 gitu. Nah, selanjutnya setelah dapat inersia X gabungan dan Y gabungan, berarti kita bisa hitung jari-jari girasi gabungan. Arah sumbu X itu 6,03 cm. Caranya akar inersia dibagi luas gabungan. Sedangkan arah sumbu Y itu 3,49 cm. Artinya yang paling minimum adalah yang arah sumbu Y. Ini yang minimum. KL per R-nya, kekakuan gabungannya berarti kan K 1,0 karena dia sambungan sendi-sendi, kali panjang batangnya 180 cm, itu saya konversi ya, dibagi jari-jari girasi gabungan 3,49. Dapatlah rasio kelangsingan kita 51,48 kurang dari 200, maka oke, gitu.